Karena kalau itu emang rezeki kita, nanti sama Tuhan diganti dalam bentuk yang lain. Selalu percaya itu aja. Galak banget itu memang. Klaim tidak diterima, tidak, kita tidak ada itu. Saya ditampar ya. Biasanya kan kita kayak uang Iya, gitu. iya. Karena kehilangan bayar satu tuh lebih rugi daripada kita cuma ngeluarin ganti barang yang rusak. Jangan angkat-angkat kardus, biar saya aja, biar kami aja, ibu aja yang packing. Oh, salah, keliru. Kalau saya yang packing salah semua. Oh iya. Kalian aja yang packing, saya yang manggul sebenarnya. Halo Sobat Mea, ketemu lagi dengan saya Satria Mega, ditemani oleh host cantik sebelah saya juga. Saya Sylvia Noviani. Oke, kita ketemu lagi dalam acara BPJS, Bincang Penjual. Jadi sukses. Oke, sekarang ada sesuatu yang berbeda lagi dan selalu berbeda ya. Setiap minggunya pasti kita akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda nih, Oke, Pak. Nah, ngomong-ngomong yang bedanya apa nih? Bedanya yang sekarang itu berbau-bau bisnisnya agak ke Jepang-Jepangan. Oh iya, ke Tapi Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan bukan cosplay ya. Ini lebih ke sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari ya. Berhubungan sama makanan. Berhubungan berarti sama tuh. makanan, benar. Apa tuh kira-kira tuh? Nggak tahu, tapi namanya ini lucu juga ya, namanya unik loh. Kalau misalnya kita mungkin lebih ke kayaknya baju atau apa ya, tapi ternyata di belakangnya itu kayak udah identik sama makanan. Iya, betul. Apa tuh kira-kira? Oke, jadi saat ini kita kedatangan seorang narasumber yang keren banget dan itu ngejual apa ya? Retail bahan makanan. Retail bahan makanan, tapi dari Jepang terutama. Dari Jepang. Jadi berasa resto, mau masak sendiri di rumah kayak resto Jepang, Oh, kayak gitu. gitu. Namanya Baby Koala Sushi. Nah, kenapa sih namanya koala sushi? Koala dari Australia, sedangkan sushi dari Jepang. Dari Jepang. Nah, itu nanti kita tanyain juga ya, kenapa bisa namanya tuh dipilih kayak gitu, terus kenapa sih memutuskan buat ngejual bahan makanan Jepang. Gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita undang saja Kak Elsie dari Baby Koala Sushi yang biasa dipanggil KL. Oke, selamat datang KL, dipanggilnya KL ya katanya ya. Kalau sih boleh. Oh iya, saya mau panggil KL aja. Oke, apa kabar nih, sehat? Selalu sehat. Selalu sehat dan optimis ya? Ya, terlihat. Kayaknya penjualannya banyak. Langsung kayak gitu. Langsung. Amin. Oke. Nah, KL, sebelum lanjut nih, ada yang mau disampaikan dulu mungkin buat Sobat Mea dari Kak Sylvie. Jangan lupa apa dulu nih? Nah, untuk Sobat Mea semua, jangan lupa untuk like, follow, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Mea semua nggak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia digital marketing dan juga e-commerce. Oke. Apalagi untuk ini ya, untuk menimba ilmu ya dari orang-orang yang sudah menjalankan bisnis. Jadi Sobat Mea sendiri juga bisa belajar tanpa harus kayak kerja keras mikirnya gitu. Tinggal lihat aja ini orang itu sukses karena apa sih? Pasti ada value yang dibawa. Nah, itulah yang ada di acara BPJS ini ya. Iya, Seperti itu. bintang tamu kita hari ini, Siapakah ini? KL ini. Oke, KL. Nah, langsung aja ya, awal mulanya sendiri nih, KL kenapa tertarik berbisnis di bidang retail bahan makanan? Dan bahan makanannya juga dari negara yang jauh gitu, dari Jepang. Kenapa tuh? peluang. Pasti. Singkat ya. Peluang. Menjawab. Benar. Karena di saat itu peluang yang di depan mata yang mampu dieksekusi dengan sedikit effort dan dimulai dari diri sendiri dan dimulai hari ini, itu ya bisnis itu. Oke. Jadi emang suka makanan Jepang atau memang itu perlu dilihat dari peluangnya aja tuh? Betul, pertama itu suka dulu ya. Suka karena dulu. Kan kita nggak bisa ngejual barang yang kita pun nggak pakai atau kita nggak suka. Oh, kalau jadi kita aja nggak suka, sudah mengenal dulu ya. Mengenal makanya jadi sayang. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Iya. Setelah sayang dijual. Suka dulu mas. Suka dulu. Suka dulu, dan ternyata peluangnya ada di situ. Oh, peluangnya ada di situ. Kenapa enggak? Peluang yang waktu itu diambil itu dijualnya kemana dulu sih sebenarnya? Apa dulu yang dijual deh? Waktu itu kan memang startnya dari budget yang sangat minim ya. Di zaman itu kan bisnis ini jarang ada yang pakai, jarang ada yang pegang gitu. Jadi ini peluang besar nih, mumpung belum ada kompetitor. Oke. Malah jadi pelopor ya. Iya. Oke.
ada 1-2, tapi saya pikir ini masih bisa diperbaiki lagi. Oh, oke. Walaupun mereka lebih dulu, kita masih bisa masuk dengan peluang-peluang yang terbuka sangat lebar. Saya bilang itu peluang banget. Oke. Zaman itu. Yang pertama kali dijualnya apa nih? Berasnya dulu kah? Atau apanya dulu nih kira-kira nih? Pertanyaan menarik. Yang dijual pertama kali dengan budget minimum adalah yang paling best seller dulu. Oh, oke. Apa tuh? Waktu itu kalau kalian mengingat bahan masakan Jepang, makanan Jepang deh yang paling diingat adalah sushi. Iya. Betul. Ramen. Betul. Ya udon, kuahnya ada kuah misunya. Jadi yang dijual ya berasnya, nori untuk sushinya, bambunya. Dimana waktu dulu memang belum ada yang jual itu, belum banyak yang jual itu. Barangkali orang tuh pengen custom ya, kalau di resto Jepang biasanya udah dibikin ya sesuai porsinya ya. Oke. Di zaman itu retail itu agak sulit. Sulit. Yang bisa mengakses bahan masakan Jepang adalah resto. Iya. Sehingga orang yang mau makan masakan Jepang di rumah kesulitan, nggak ada yang jual bahannya. Iya. Saat itu. Betul. Ya jadi kita menghadirkan kemasan-kemasan yang lebih sedikit porsinya kecil. Untuk memfasilitasi para keluarga yang mau masak di rumah untuk family mereka, mungkin 2 atau 5 orang gitu. Biar ngobatin kangen mungkin ya, tapi porsinya ya disesuaikan dengan keinginan mereka ketika beli produknya Baby Koala Sushi ya. Oke. Kayak nggak usah repot-repot harus ke restoran. Iya. Bisa masak langsung di rumah. Lagi mager hujan aja gitu ya misalnya, pengen bikin ramen ya udah bikin sendiri ya gitu. Nah, tapi ini yang unik yang kita sempat spill di awal, kenapa namanya harus Baby Koala Sushi gitu? Itu ceritanya agak emang unik itu, kan gak nyambung ya. Koala dari Australia jualan bahan masakan Jepang ya. Karena dulunya emang bukan jual itu. Oke. Jadi jualnya awalnya apa dulu? Dulu itu waktu habis nikah jualnya itu perlengkapan bayi. Oh, perlengkapan bayi. Oke. Ya, karena saya punya baby kan. Jual, makanya nama tokonya Baby Koala. Nyambung dong. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi kesulitan kok nggak punya supplier gitu. Jadi kita nggak bisa bersaing dengan kompetitor yang udah lebih gede. Oke. Kan, jadi lalu ketemu peluang bahan masakan Jepang. Tapi namanya udah terlanjur Baby Koala. Iya. Tambahin sushi. Oke. Simple banget. Tinggal itu aja ya, ditambah doang ya. Iya. Oke. Kirain ada apa gitu di baliknya, kenapa dinamai Baby Koala gitu ya. Oke, Baby Koala Sushi sendiri. Nah, itu waktu sebelumnya udah jalan berapa lama tuh yang untuk bikin baju bayi, bisnis itu? Pakaian perlengkapan bayi ya. Perlengkapan bayi itu dimulai mungkin 1 bulan sebelum saya lahiran ya. Oke. Jadi barangnya bayi-bayi saya yang kebanyakan dijualin. Oke. Peluang lagi balik lagi. Peluang ya. Peluang. Kebanyakan dibeli popok, separuh jual deh. Oke. Dapat rating gitu. Iya, betul. Pas barangnya habis, wah habis nih gitu. Ada peluang jual bahan masakan Jepang, ya saya jual itu dengan toko yang sama, tinggal tambahin sushi. Oke. Di 10 hari sebelum saya lahiran. Ketemu ide jualan sushinya? Ya, berjualannya. Udah mulai berjualannya? Berjualan 10 hari sebelum saya lahiran saya berjualan. Sushi. Bahan makan Jepang. Ya. Di e-commerce. Jadi ambil gede terus packing gitu saya. Iya sih, emang katanya sih ya menjelang lahiran tuh kayak harus. Tapi nggak kepikiran ya misalnya. Maksudnya berdagang itu kan sesuatu yang out of the box ya sih gitu. Orang istirahat. Ini kayaknya kalau dilihat luar juga saya tadi nganga kayaknya deh. Kan 10 hari sebelum lahiran. Agak berapa detik gitu kayak. Bentar kita ngeheng dulu. Biasanya udah fokus kayak oke, mungkin persiapan persalinan. Iya. Ya mungkin kerjaan sih masih tetap jalan, cuman nggak kebayang ya tiba-tiba ada bisnis baru dan langsung dijalanin ya. Iya, jadi sampai saya komplain dong. Mau lahiran, stop, kamu ngapain? I'm fun with it. Saya senang gitu. Ini peluang yang bagus banget. Sayang kalau nggak dipakai, kalau nggak dijalankan ya. Tapi kamu mau lahiran, oke kamu harus libur. Baik. Lalu saya tutup toko. 3 hari kemudian saya lahiran. Oke. Ini cuma 7 hari buka, tapi responnya bagus banget. Responnya bagus. Bagus kan? Pada pasar ya 7 hari. Iya, 7 hari tes. Oh bagus. Kok modal balik? Kok margin 200% gitu kan? Oke, iya.
bener nih, Berarti disuruh stop. inilah panggilannya berarti ya. Oke. Stop, lahiran dulu, seminggu udah gelisah. Aduh, ngapain? Iya. Ya mungkin ibu yang baru lahiran tuh biasanya kena baby blues ya. Saat dia itu nggak tahu, nggak dibantu oleh aktivitas yang memang dia suka. Ya, jadi saat saya cukup stres dengan punya baby, tapi kok dapat me time saat packing, me time saat balas chat. Berarti nggak apa-apa, diterusin lagi nih sambil ngerawat bayi 0 bulan baru lahir. Happy ya dengan itu ya. Dengan Padahal bayi yang baru lahir kan butuh extra care ya. Dan capek banget dong pastinya ya. Ya, tapi seorang ibu butuh me time. Reliefnya itu di situ ya. Yes. Orang lain relief itu istirahat, ini packing. Ya, oke. Karena menghasilkan. Karena menghasilkan sih ya. Asik. Kalau pedagang itu sosmednya beda. Kalau ibu-ibu kan sosmednya buka IG. Kalau pedagang tuh enggak, sosmednya dia balas chat. Iya benar. Oh iya oke, balas chat. Ini masih ada kak already gitu kan, tinggal pesan. Oh oke. Itu di tahun berapa tuh kak? 2016. 2016, oke. Berarti udah 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun Mau ya. 7 ya berarti tahun ini. Oh oke. Apa salah? 6 tahun ya kayaknya. 6 6 tahun. 6 tahun. Bener, kita hari ini kayaknya kenapa ya? Ini asal dibayar nggak sih? Agak. Yang ini 8, ini 7, apa 6? Saya jadi emosi nih. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ada selama 6 tahun pasti ada naik turunnya ya? Ada. Oke, kita ngomongin naiknya dulu ya. Iya. Jadi mulainya juga dari produk yang nggak banyak dulu mungkin ya. Apa aja sih 3 produk yang awalnya di Best seller. yang best seller yang dijual di Baby Cola Sushi? Beras Jepangnya, Ah, nori, rumput laut yang buat sup, kaldu ikan untuk base supnya Jepang, mayonnaise-nya Jepang, Mayonnaise Jepang, oke. sama pasta miso itu kalau kita bilang kayak tauco-nya Jepang ya. Oke, iya. Itu yang saya jual dengan modal yang minim dan diputar-putar. Ini minimnya seberapa dulu tapi ya? minim banget. Oke, disebutin angkanya boleh kali ya. Minim sampai kita bisa mendobrak pikiran orang bahwasanya nggak mungkin bisa bikin usaha kalau nggak punya modal. So modal yang saya pakai di awal hanya 600.000 saja. 600.000 saja. 600.000 itu jualannya langsung di e-commerce kah atau di WhatsApp misalnya? WhatsApp keluarga misalnya, di grup keluarga gitu. Ya, karena 2016 kan kayak Atau masih ada BBM dulu ya. Broadcast ping kalau butuh beras Jepang ya. saya 2016 mungkin kayak e-commerce juga belum se-booming sekarang. Belum booming sekarang. Betul. Nah, Peluang lagi di Jakarta itu mengajarkan hal baru seperti e-commerce, di mana di daerah lain belum mengenal itu. Orang Jakarta udah pakai itu. Saya juga kalau nggak di Jakarta mungkin nggak akan tahu peluang ini, terlambat mungkin menikmati peluang ini. Tapi karena saya di Jakarta, oh benar ya, di Jakarta itu apapun bisa kita lakukan buat ngasihin duit. Iya betul. Mencari peluang. Asal bisa mengasah semua peluangnya. peluang ada di sana. Iya. Kalau buat orang yang optimis ya. Yes. Oke. So di sana jual di e-commerce nggak pakai BBM keluarga, Oh, enggak ya? pakai nawarin temen, nggak Enggak pakai ya? bikin story WA. Oh, Ya. nggak pura-pura reuni temen. Kamu apa kabar, ini beras Jepang lo nggak nyambung. Oke, jadi nawarinnya jualannya kemana dulu nih waktu itu? Hanya di e-commerce saja, yang dimana keluarga juga nggak tahu, teman saudara juga nggak ada yang tahu. Oh, bahkan linknya juga nggak di share ya? Ini tokoku loh, Nggak. gitu. Nggak ya? Teman-teman saya nggak ada yang tahu saya punya usaha. Oh, oke. Taunya gabut di rumah gitu ya? Ngurusin bayi. Taunya ya, taunya. Liatin akun gosip gitu ya. Padahal enggak. Saya sedang merenggut uang Anda. Oke. Pas awal nih jualannya sehari bisa nyampe berapa tuh kak? Awal itu nggak banyak sih waktu itu. Saya bisa mengerjakan sendiri packingan sambil kasih ASI sama anak, plus beresin rumah. Jadi kan kebayang dikit banget kan. Cuma enaknya kalau jualannya di e-commerce tanpa menghubungi saudara atau teman, itu cocok banget. Itu solusi banget buat teman-teman yang mau buka usaha tapi malu. Oh iya. Tapi malu nyales e-commerce tempatnya. Oh iya. Ya betul sih. Siapa di balik satu toko juga nggak akan ada yang tahu ya, kecuali kitanya ngomong. Dan nggak ada harga teman. Nggak ada harga teman. Benar ya.
keluarga. Harga keluarga gitu ya. Baru buka ya. Balik modal. Jadi mohon maaf nih, ini mungkin dari pemikiran saya sendiri ya. Kalau misalnya harga teman atau harga saudara justru harusnya lebih ngasih lebih tinggi ya sama si yang jualannya. Karena apa ya, buat bantu modal awal kan. Bukannya dimintain diskon di awal, orang dia juga baru bangun usahanya kan gitu. Jadi mohon maaf nih ya. Ini mindset yang lebih bener sih menurut saya, ketika ada yang jualan nggak usah ditawar, tapi kalau mau dilebihin sih nggak apa-apa ya. Karena dia punya tanggung jawab yang lebih kan, kayak ada pekerjaannya di situ, modal juga masih ngap-ngapan ya kan gitu, masih awal buat gitu. survive-nya dulu ya. Betul, buat survive-nya dulu. Ini belum apa-apa udah kayak ditodong. Ya kan, ngasih diskon berapa? Oh my god. Terus kalau jual di e-commerce tidak akan ada anggota keluarga yang terpaksa beli karena nggak enak. Oh iya. Nggak enak, kasihan gitu ya. Memang benar-benar profesional ya, dia Profesional. beli barang kita karena dia butuh barang kita dan dia suka pelayanan kita. Butuh dan suka, benar. Mencari. Betul. Jadi pada Betul. akhirnya Dia suka dengan cara kita melayani, dia beli gitu. Bukan karena karena saudara saya tuh beli padahal saya nggak butuh gitu. Seperti itu. Betul ya. Oke, jadi balik lagi ya, profesionalisme juga udah dimulai dari ya itu ya. Jadi basicnya juga ketika mulai masuk ke e-commerce ya berarti ya. Berarti udah jalan 6 tahun ya e-commerce-nya ya. Udah cukup matang sih sebenarnya ya. Nah, kalau si produknya sendiri ini tuh kan retail ya Kak. Ya. Retail tuh biasanya memang ready stock atau memang harus kayak nunggu dulu dari pabriknya produksi atau gimana? Kita ready stock. Bahkan kita juga nyuplai ke beberapa gerai, kedai. Kita support pelaku usaha yang baru mau bikin usaha, restoran Jepang atau yang membutuhkan bahan baku dari baby cola sushi ya. Oke. Jadi emang ready stock. Oke. Kalau yang si target marketnya sendiri kan ini di Jakarta kan ya. Itu biasanya yang belinya wilayah Jakarta aja atau memang udah kayak se-Indonesia juga atau gimana? Betul banget. Kalau kita mau lihat pasar seluruh Indonesia luas banget ya, dan itu bisa dicakup semua dengan e-commerce. Namun perlu kita ingat lagi, uang paling banyak 60 hingga 70% uang di Indonesia berputar di Jakarta. Iya. Peluang nggak tuh? Peluang banget. Peluang, iya. Dan harus dimaksimalkan ya. Oke. Pangsa pasar kita di range usia 25 sampai 35 perempuan, tapi itu adalah buyer ya, pembeli ya. Sedangkan yang market itu kan ada yang dia yang beli atau dia yang pingin tapi dibikin orang lain gitu. Oh iya. Jadi yang pingin masak makanan Jepang itu juga banyak anak SMA. Yang misalnya suka cosplay atau suka ya manga, mereka mau masak, tapi mereka kan nggak punya penghasilan nih. Mau beliin. Nah itu kan jadi yang beli usianya 35 ke atas. Yang saya tanya mau masak apa, Kak? Enggak, ini buat anak saya gitu. Jadi kan rentang pasarnya sebenarnya cukup luas ya. Luas betul. Tapi kebanyakan memang perempuan. Ya. Kalau laki-laki mungkin buat yang usaha itu ya, kita belinya buat gerainya mungkin. Tapi itu semuanya di e-commerce atau ada nggak sih yang tiba-tiba ngubungin lewat jalur di luar e-commerce untuk dia order? Ada, biasanya yang ngubungin non e-commerce itu yang memang minta disuplai untuk usahanya. Partainya besar berarti. Justru kecil. Kecil tapi berkesinambungan kayaknya ya. Karena mereka baru memulai, kadang supplier yang lebih besar itu kan ada minimum quantity, sedangkan kalau kita enggak, karena bentuk support kami ke UKM yang sama-sama mau bikin usaha dari kecil nih, kita support banget. Dia mau beli dikit juga nggak apa-apa, boleh banget, dan kita kasih harga khusus UKM. Wow, seperti Mea bikin UMKM jadi raja. Oke. Oh, jadi beli partai kecil juga nggak masalah, biar mereka juga nggak terbebani ketika di awal usaha ya. Oke. Jadi itu bentuk supportnya sih ya. Kan kadang-kadang udah ada yang keburu dapat beban duluan ya, ketika harus misalnya beli minimum order berapa, padahal dia juga belum tahu pasarnya akan seberapa banyak ya. Oke. Kalau sejauh ini, kalau yang di Jakarta sendiri berarti bisa kayak same delivery atau gimana? Bisa, justru itu keunggulannya gede banget untuk same day service delivery-nya itu
Jakarta. Daripada ngencengin buat ininya ya, apa sih kayak buru-buru nyampe, enggak deh, yang penting murah dan nyampe ya. Beda-beda, emang beda pasar ya. Segmen Jakarta tuh kan ya Hmm. pokoknya pelayanan oke, Hmm. pengiriman tepat waktu, masalah harga nggak masalah. Ya lebih tutup mata ya masalah harga ya. Penting servisnya excellent. Ya, service excellence ya. Kirim sekarang ya Min gitu. Ah. Oke. Ya, Gitu kan. Yang penting cepat, tepat. Nah, ya. cepat. Dan Iya. ini saat komplain memang ditanggapi dengan maksimal. Oke. Pernah ada komplain apa sih? Oh banyak kan, saya juga kita juga memaklumi manusia seteliti-telitinya tim packing pasti buat 1-2 kelalaian ya. Dan kelalaian mereka aja menurut saya itu udah jago banget, karena kalau saya yang packing lebih banyak lagi lalainya gitu kan. Oke. Jadi ada ingin mau marah nggak? Enggak, karena kalau saya pasti lebih parah gitu. Mereka mah udah oke banget 1-2 salah gitu ya. Kalau kelalaian kirim ada tuh, misalnya kirim ke daerah yang kalau kita cek di ongkir Gojek habis 60.000 gitu. Barangnya salah. Saya butuh itu untuk dimasak malam ini, tolong kirim sore, barang yang benar. Ya dikirim. Mau tidak mau ya. Ongkosnya berarti ditanggung sama Kita. Oke. Sih mau nggak mau ya. Ada yang terus barangnya salah gimana? Wah, daripada ngirim Gojek lagi, nggak apa buat mbaknya aja. Tapi dia bayar lagi nggak? Enggak. Oh enggak. Kadang bayarnya kadang saya gantiin deh. Ada yang seperti itu. Cuma kita nggak mengarahkan mau gantiin enggak. Oh, tapi ya Karena lebih. kita yang salah. Oh, betul. Ya udah mengakui aja kesalahan. Daripada bolak-balik ya, yang salahnya dibalikin dulu, nanti kalau udah terima baru dikirim yang benar gitu ya. Makin murka lah orang yang komplain ya. Bayarnya nggak ngambek ya. Iya, Baik iya. banget. Karena core bisnis yang prinsip yang saya pegang adalah kami itu nggak berjualan, kami itu membantu buyer yang mau masak di rumah. Oh iya. Pegang dulu prinsipnya, kita nggak cuma sekedar jualan, kita itu mau nolongin orang yang mau masak. Mau nolong ya. Iya. Ya, jadi kan di hati itu tulus. Betul. Pas dia gimana sih mbak? Nah. Oh iya ya, salah kita. Gitu. Nggak ada tuh baper-baper gimana? Sampai kesel gitu nggak ada karena ya. kita mau nolong. Iya. Kebetulan komoditinya adalah bahan masakan Jepang. Itu Oke. bisa dipakai tuh buat teman-teman yang jualan apapun, kalau mau nggak bawa baper-baper bisa pakai prinsip itu. Oke. Membantu Membantu gitu. Jadi, ya. ujung-ujungnya nggak ke ini lagi ya. Nggak cuma sekedar keuntungan transaksional lagi. Ya, tidak sekedar jual dan beli lalu putus sudah gitu ya. Lebih ke nolong tuh bisa berkesinambungan ya. Setelah ditolong, mau dong ditolong lagi. Kan kalau buyer itu bisa masak tepat waktu, terus dia happy bisa menyajikan masakan buat keluarga dia, itu kan Taste-nya sesuai gitu ya. nilai ibadah tuh masuk di saya rasa oke. itu gitu. Jadi Iya. jualan nggak cuma sekedar nyari duit, tapi nyari berkahnya kan. Iya. Berkahnya oke. tuh bisa dicari dari mana aja, Pantesan tergantung ini. niatnya. Ada. Kirain kenapa ya? Kirain aslinya nggak dilihat enggak adem. Iya. Adem saya mendengarnya. Iya. Nah, Terharu. kalau dulu kan mungkin 2016 ya Kak, makanan Jepang itu kan belum se-happening sekarang nih. Kalau sekarang tuh kayak udah banyak banget kan kayak penggemarnya juga. Ada perbedaannya nggak sih Kak dari segi kayak penjualan, terus produk apa yang memang naik terus gitu sih permintaannya tuh? Pertanyaan menarik. Sebenarnya masakan Jepang itu adalah masakan dimana yang lebih familiar di lidah kita di Indonesia. Coba. Iya. Oke. Coba restoran negara mana yang paling banyak di Indonesia? Ya, Jepang Ya, sih. Jepang. Yes. Karena taste-nya tuh Taste-nya yang paling bisa diterima. Enggak jauh ya. nggak terlalu Taste-nya kayak masih Asia ya? kari banget Bukan. gitu ya. Bahan masakan Jepang itu justru mereka minim rempah. Nah, iya. Iya. Mereka itu di masakan Jepang itu dia di kualitas, di kesegaran. Iya, Itu bisa betul. masuk di lidah nggak cuma di Indonesia. Kita cek deh di negara-negara lain juga orang-orang mampu menerima masakan Jepang dengan mudah. Iya, betul. Jadi di 2016 memang dikit, tapi kalau di compare dengan bahan masakan lain, misalnya Arabik, India, Western, Jepang tetap lebih oke. Nah, makin kesini makin marak.
apalagi kan kayak Korea juga ya marak banget ya. Iya. Tapi itu nggak menggeser bahan masakan Jepang. Iya, tidak menggeser. Oh, Dia makin cuma nice, ada peluang baru aja ya Ada dengan peluang Korea baru ya. aja, dan kita nggak tahu peluang baru itu apakah akan Sebertahan itu ya. si masakan Jepang gitu ya. Bener. Terus makin banyak peminatnya, betul, makin banyak peminatnya. Nah, karena peminatnya makin banyak, di sanalah muncul toko-toko baru. Lihat peluang Supply demand ya, iya demandnya tinggi, supply jadi banyak. Jadi ini juga ya, pokoknya ada produk yang memang ditambahkan sedikit demi sedikit, cuman yang itunya juga lebih diperkuat. Apa itu macam-macam merek nggak sih? Ya, kita memberikan banyak alternatif ke buyer karena mungkin ada yang kurang cocok dengan yang ini, kita kasih alternatif merek lain. Terus kan juga sekarang banyak sekali produsen lokal yang juga memproduksi itu. Nah ini membuat saya happy gitu loh, karena nggak semata-mata itu kita impor lagi gitu. Iya betul ya. Jadi nggak melulu impor, tapi ada produk kita sendiri yang di ini juga ya. Ataupun barang dari Jepang yang mereka pabrikannya udah lokal. Berarti kan ada banyak banget serapan karyawan ya di Indonesia. Oh, jadi ke situ juga ya muaranya ya, bahwa ada juga yang nantinya bisa berkembang, tenaga kerjanya juga termasuk ya. Tapi kalau sejauh ini yang paling diminati sama pasar itu apa? Yang paling diminati kaldu ya, kaldu ikan, karena nggak ada di Indonesia. Dan taste-nya juga beda mungkin ya. Ya. Kalau misalnya diproduksi di Indonesia sama yang dari sononya gitu ya. Mungkin. Iya. Nah, kalau yang ini untuk si baby koalanya sendiri, ini tuh bisnisnya sejauh ini kan udah 6 tahun. Apakah memang fokusnya di bisnis online aja atau udah ada offline store-nya atau gimana? Doain ya offline store-nya ya. Amin. Karena prinsip kita kan gimana caranya kita nggak berhutang. Oh iya betul. Kenapa begitu? Nggak, ini mau dijadikan rekaman jejak bahwasanya ada usaha yang tanpa hutang gitu kan. Tanpa talangan dana modal dari pihak lain ya. Untuk mendobrak paradigma bahwasanya kalau mau usaha harus perlu modal. Modal besar ya. Modal besar ya, modal besar, karena modal sebenarnya banyak ya. Betul. Niat, tekad itu juga modal ya. Niat, tekad dan keinginan tentunya. Itu juga kategori modal ya, Betul. benar-benar. Dan itu juga nggak harus besar secara nominal, itu nggak harus. Misalnya kalau mau bisnis ini ya impor makanan Jepang misalnya atau bahan makanan Jepang tuh harus di nominal segini minimal supaya bisa muter, supaya kamu bisa campaign, bisa promosi gitu. Itu jangankan mau mulai ya, minum ini dulu mungkin anti mabuk dulu ya. Kita sebelum naik mobil minum anti mabuk dulu. Iya oke. Nah kalau misalnya di apa ada gudangnya khusus nggak sih? Ada. Gudangnya khusus ada, berarti tinggal nunggu offline-nya ya. Kan udah siap gudangnya. Doain ya. Soalnya bikinnya resto Jepang. Oh iya. Kita main ke sono. Kalau mau buat resto Jepang, kita siap support. Oh iya. Kita penikmat aja sih sebenarnya. Lalu ini ya, kalau misalnya di online-nya sendiri, ini akunnya apa sih? Boleh di-share nggak? Akunnya di Baby Koala Sushi. Baby Koala Sushi itu yang di marketplace kah atau Di marketplace, di sosmed, dengan nama yang semua sama. platform sosmed sama ya namanya ya. Sama. Dan platform marketplace juga sama. Baby Koala Sushi. Ya, Nggak ada yang lain ya. nggak ada. Punya KL semua. Oke. Jadi pokoknya channelnya itu udah di mana-mana, terus ya bermuara ke situ. Iya. Oke. Kalau tadi kan ngomongin juga soal pas awal-awal kakak ngelahirin, terus masih packing semuanya sendiri. Sekarang tuh kalau timnya sendiri udah berapa tuh kak? Perjalanan 6 tahun ya? Perjalanan 6 tahun dari yang sendiri, 6 bulan kemudian punya 1 karyawan, 6 bulan kemudian nambah 2, nambah 4. Sekarang sih alhamdulillah ya hampir 20 deh. Oh jadi rame ya. Oh, rame. Asalnya packing sendiri gitu kan, ngomong sendiri ya. Tapi nulis alamat ini jangan sampai salah gitu ya. Takutnya kan kalau misalnya ini yang paling ini ya apa? Yang paling jadi PR kan ini ya alamat sama dia pesan apa kan. Meskipun itu di print kan, di print tapi takutnya salah nyimpen label aja kan. Dulu tulis tangan. Tulis tangan ya. Sambil nenenin bayi, tulis tangan. Packing tangan 1. Hebat ya. Hebat loh. Ya Wonder Woman ya. Saya selalu percaya dengan kekuatan perempuan. Multitasking Multitasking, kalau benar, cewek, kan, benar.
Benar. Jualan di e-commerce itu paling apa ya? Paling gede itu pernah nyampe berapa sih? Nggak apa-apa, ini untuk memotivasi sebenarnya. Kita bukan kepo, tapi kepo juga sih sebenarnya. Karena kan kalau selama ini kan tamu-tamu yang kita undang itu lebih berkaitan sama skincare, fashion gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang baru ternyata gitu, dari produk makanan, retail makanan Jepang tuh bisa juga loh menghasilkan. Iya, gitu. betul. Paling tingginya Pernah nyampe berapa sih? Memang ya itu mukjizat sih emang. Riang gembira sekali ya. Kita ikut seneng loh sebenarnya. Kita nggak kebagian juga seneng. Kelihatan dari muka ya, Raut semuanya wajahnya, foto. bener. Makin glowing ya. Pernah di hampir 1,3 sebulan. 1,3 miliar ya. Uang semua itu. Enggak, rumput laut. Iya, oke, uang ya semuanya ya. Rupiah ya. Itu buat Atau rupiah. itu buat shop untuk orang yang mulai usaha dari 600.000. Dan itu bisa membuktikan bahwa ya tidak melulu ya harus dari modal yang besar dulu untuk menghasilkan hasil yang besar juga. Tapi balik lagi sama, mungkin ini ada step by stepnya, mungkin dari awalnya pesen berapa dulu dari Jepangnya. Enggak, step by step cara memulai usahanya. Ya, maksudnya ada pesan ini dulu nggak sih? Apa ada pesan kayak misalnya cuman yang udah nih 10 biji dulu yang ini terus Kelihatan ini dulu bagus gitu kayak gitu nggak sih? Atau semua langsung dibelanjain bodo amat lah, dapatnya apa gitu dari sana? Tergantung modalnya. Oh iya, yang dari 600.000 deh. Kalau sama si Bunga seperti tadi yang saya cerita, dia dimulai dari 5 atau 6 barang terpopuler saja. Itu yang diputar Terus kayaknya sempat habis deh 600.000. Cepat habis ya, yang 600.000 ya. Dalam jangka waktu berapa lama tuh habisnya tuh? 600.000 kalau kita lihat di 1 minggu dia bisa keputar 2 kali, berarti dengan margin 200% berarti udah ngasih duit berapa tuh? Ini kok kayak matematika ya? Saya IPS sengaja saya ke IPS itu nggak mau ngitung, Kak. Ya, saya mohon maaf suka emosi ini. Iya. Kalkulatornya disimpan nggak ada. Itu yang kayak tim saya bilang, Ibu jujur ini dulu udah 600.000. Iya, kok bisa segini? Saya kasih pertanyaan sama, coba kamu kalikan 600.000 dalam 1 minggu habis 2 kali margin 200%, berapakah? Terus dia emosi nggak kayak saya? Dia sih emosi ini nggak? Biasanya kita kalau udah siang langsung menurun. Iya benar. Itu yang tadi peluangnya kan, gila margin segede itu di zaman itu ya. Kenapa enggak? Kalau modal cuma 600.000, besar aja. Oke. Berbekal kepercayaan diri ya berarti ya. Pede nggak sih tiba-tiba atau udah di riset dulu bahwa bakal jualan ini? Nggak pede mas, kalau pede mah jualnya ke keluarga, ke teman, ke saudara, beli dong. Kita kalau pede, karena nggak pede kan? Oh karena nggak pede, karena terdesak ya. Karena terdesak. Semua orang juga ketika kepepet ada power ya, power of kepepet. Ketika punya anak, power of mama lagi ya. Oke. Cuma lurusin niat dulu. Kebanyakan aku berbicara dari perempuan, seorang ibu atau seorang istri yang ingin punya penghasilan ya. Kebanyakan para istri ingin punya usaha itu menurut aku kurang, masih bisa diperbaiki lagi niatnya. Kadang niatnya gini, saya mau bikin usaha soalnya saya mau bantu suami saya. Kenapa suaminya perlu dibantu? Karena penghasilan suami saya kurang. Oh, di situ salahnya menurut saya. Saat mindsetnya berkata penghasilan suami saya kurang, penghasilan keluarga saya kurang, maka sampai bertahun-tahun ke depan akan selalu kurang. Seperti itu. Akan selalu kurang. Mau sebanyak apapun kurang. Jadi kalau teman saya gitu, saya mau usaha dong El, gimana caranya? Saya benerin niatnya dulu, niatmu apa gitu kan? Oh, diperbaiki ya niatnya, syukurin dulu apa yang suami udah kasih gitu ya. Income keluarga sekarang berapa itu syukurin, dan pastikan terasa cukup di hati. Iya. Nah terus kalau emang begitu terus saya ngapain buat usaha? Ya cari niat yang lebih cakep lah. Misalnya saya pingin aktualisasi diri daripada saya bengong di rumah. Atau mau bantu untuk rekrut tenaga kerja nantinya. Bisa, saya pengen buka lapangan usaha ya. Untuk ibu di sebelah saya, bagus banget gitu. Itu bagus banget. Benerin niatnya dulu, niatnya udah kuat, nanti masalah-masalah kayak modalnya kurang, ininya kurang,
datang sendiri solusinya. Balik lagi ya, kalau misalnya mindsetnya, aduh modalnya kurang ya, akan selalu kurang. Balik lagi seperti penghasilan ya. Betul. Ini modalnya udah kayaknya lebih dari cukup deh gitu. Pada akhirnya 1,3. Iya. Iya. Itu setelah berjualan berapa lama tuh Kak? Itu setelah berjualan di 5 tahun. Tapi kan itu tertinggi ya, pasti naik turun. Naik turun ada, betul. Setelah 5 Dan itu tahun. butuh proses juga, nggak ujuk-ujuk ya, dari 600.000 ke 1,3 M ya. Ya dukun pengganda uang aja nggak bisa ya, untuk menunjukkan platform mana yang kira-kira bisa kayak Bisa gitu. langsung up ya. Benar. Oke, itu juga butuh proses, kesabaran, waktu gitu ya. Disiplin. Oh, disiplin juga ya, benar. Maksud saya gini, ibu-ibu biasanya buat usaha, anaknya lagi rewel tutup toko. Oke, ya. Berantem sama suami, bad mood, tutup toko. Ngambek tutup toko gitu kan. Atau suaminya, Dan jualan gitu. dia sama suaminya belum punya visi yang sama, Mm-mm. berantem. Berhenti deh. Berhenti. Berarti kan kurang dikomunikasiin nih. Visi keluarga apa sih? Kenapa sih kita harus buka toko? Kenapa sih kita harus Oke. bikin usaha? Gitu. Iya. Saya juga mengalaminya waktu itu. Makanya waktu ada konflik, ya udah paketnya saya dorong sendiri pakai stroller bayi, sambil bawa bayi, dorong stroller, paketnya saya taruh di atas bayi saya. Dorong ke JNE. Lagi crash tuh, jadi paketnya gak diantar sama suami. Oke. Oh, awalnya suami diberdayakan sebagai kurir yang antar ke ekspedisi. Betul. Iya. Menekan biaya tenaga kerja banget ya. Iya. Aduh, Eksploitasi bener-bener. suami. Saya berbicara atas nama suami sekarang. 6 bulan kan belum punya karyawan. Oke. Suami pulang kantor maghrib capek-capek, mas anterin mas. Hah, katanya. Saya yakin ekspresinya nggak gitu sih. Nggak gitu, nggak sambil riang gembira itu nggak. Apa sih gitu kan? Jadi kan setelah itu dikomunikasikan, kita tetap harus mempertahankan usaha ini untuk kita sendiri, gitu, untuk keluarga kita sendiri, untuk kesejahteraan kita nanti gitu. Akhirnya baru saling kerjasama. Nah, kalau udah suami ridho, kerjasamanya oke, enak banget jalannya. Ketika suami ridho ya, jadi izin dulu ya, kenapa mau usaha. Kalau misalnya seorang istri mau usaha tuh ya, bilang dulu ini tujuannya mau kemana gitu ya. Tujuannya mau Oke. kemana. Jadi itu nggak 1-2 kali ngobrolnya. Oke. Suami saya nggak terima saya mau bikin usaha. Ya kurang manis aja nyampeinnya kali. Bener. Sambil dibikinin kopi atau teh dulu mungkin ya. Sambil dipijit-pijit bahunya, nanti aku mau bikin usaha loh. Karena modalnya lah. Tapi itu kayak pernah terjadi di klien kita yang gak izin suami. Oh iya. Makanya memang harus izin suami ya, karena berkahnya juga ada di situ ya. Iya. Apalagi kalau udah saling kerjasama. Wah. Udah kerjasama ya. Oke, Kak, mau nanya nih, kalau misalnya jualan online itu kan lewat marketplace ya. Nah, itu ada fokus nggak sih harus di marketplace? Apa gitu yang lebih banyak stoknya di situ? Misalnya di Shopee gitu. Atau semuanya sama? Platform yang kita berbicara platform 2 terbesar di Indonesia ya. Ya yang hijau sama yang oranye gitu kan. Oke. Kita kasih stoknya ya sama. Gitu. Sedangkan yang lain ya itu untuk menggembirakan sebagai penggembira aja. menjembatani. Oh, jembatani ya. Ya. Oke. Diplomatis sekali ya itu. Ibu pejabat ini ya. Bila ada buyer, ada customer yang mereka mau memanfaatkan promo apa di platform itu gitu. Nah, kita jembatani. Oh, menjembatani. Soalnya tiap platform suka ada ininya, programnya masing-masing ya. Kayak sekarang kan TikTok lagi bakar duit ya. Oke. Mau beli di TikTok bisa. Oke. Gitu. Itu kepake buat cowok modis seperti saya. Modal diskon maksudnya. Jadi di mana-mana saya cari diskon. Okay. Ya. Tapi memang semuanya total ada berapa yang di jalan ini? Toko online-nya? Toko online-nya mungkin di lebih dari 5 platform ya. Dan semuanya sama namanya ya di Sama, Sushi ya. tapi karena memang mereka lebih jarang dijangkau ya, so kita masih masukin produk-produk populer aja. Oh iya, nggak semua dimasukkan ya. Ya, karena biasanya yang beli dari platform lain yang biasa itu juga mereka biasa beli dari 2 platform ini. Oh, cuman mau coba diskonnya atau apa ya, gitu ya. Jadi Programnya. mereka udah tahu barang apa yang mau mereka beli, jadi mereka request di platform itu dong Kak, tambahin barang ini kita mau cek konten itu, oh bisa. Oke.
Jadi mendengar juga ya apa yang menjadi keinginan dari si customernya Kan sendiri. tugas kami tadi, kami Membantu ya. para customer kami untuk masak di rumah. Oh, oke. Kalau dia happy, keluarganya dia happy, dapat berkahnya. Oh, betul. Iya. Iya. Oke. Tapi usahanya sambil beribadah. Iya. Jadi diridoi, makanya dapat 1 koma. Benar ya. Iya dong Mas, kita Iya. itu hidup satu hari 24 jam. Betul. Kerja berapa? 8 jam nggak? 8 jam. Tidur? 8 jam juga biasanya Oke, jadi ya. waktu kita habis terbuang hanya untuk kerja dan tidur. So ibadahnya sedikit banget kan? Ya kalau gitu kenapa nggak kerja 8 jam tadi disisipin niat ibadah sehingga 8 jam kerja itu kehitung ibadah. Oh iya. Oke. Betul. Ya, ini konsep yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Bahwa semuanya juga harusnya masuk ke situ ya. Iya, ustazah. Oh iya. Oh, astagfirullah. Tapi Iya. alhamdulillah kan, Iya. podcast kali ini kita diingatkan untuk Diingatkan loh ya. beribadah. Saya ditampar ya. Biasanya kan kita kayak uang Iya, gitu. benar. Kayak Mr. Krab ya. Iya, sekarang nih sambil bekerja itu kita memang harus menyisipkan niat kita untuk beribadah. Lurusin agar- lagi niatnya ya. Baik agar- bekerja atau usaha ya. agar nanti diridoi juga kan sama Enak Tuhan. jalannya. Tuh. Hatinya enak gitu. Enggak dong, ringan Kok. ya. Tuh ringan. Gak banyak mencaci, mungkin yang pekerja ini di kantor yang banyak mencaci maki seperti saya. Niatnya harus ibadah. Ya, lurusin Saya- niatnya ya Kakak Silvi ya. Ya, dan kakak Termasuk saya juga. Oke. Ya. Tapi sejauh ini pernah ada masalah nggak sama supplier yang biasanya kirim barang jualannya? Selalu ada yang seperti itu. Itu kan udah kayak hal yang biasa selalu terjadi ya. Ya, cuma ya masalahnya kita udah tahu biasanya seperti itu, otomatis kan ada antisipasi yang bisa kita lakukan. Gitu sih. Jadi ya nggak yang jadi big deal sampai buat rugi besar tuh enggak. Itu Tapi pernah kejadian apa sih ya? kaitannya Enggak kok. Enggak. Nggak ada yang sampai bikin gitu, nggak ada. Paling Enggak ya? telat kirim gitu aja, atau dia udah Paling telat kirim tapi customer udah nanya terus, "Kak, kapan dikirim? Kak, kapan dikirim?" gitu. That's why kita komunikasi, yang penting bayar komunikasi. Jadi kalau emang barangnya kemungkinan akan mundur 2-3 hari, kita pasti mengkomunikasikan itu. Bayar itu kan yang penting komunikasi. Iya. Kak, mohon maaf mau dikirim hari ini tanpa barang ini atau mau nunggu, kan gitu. Kalau mau nunggu, kita nggak memberi manis-manisnya. Oh, 1 hari nyampe kok, barangnya akan dikirim besok. Enggak. Kemungkinan barang akan datang 3 atau 4 hari, itu kalau tepat waktu. Gitu kan dikomunikasikan semuanya. Mas. Iya, betul. Jadi gimana, Kak, mau nunggu barang datang atau gimana gitu? Kok nggak ready stock? Iya. Untuk barang ini kebetulan emang habis, dari mana-mana habis. Itu kelemahan barang impor tuh, kalau lagi di stop di sana nggak boleh masuk kapalnya, nggak boleh bongkar muat, ya udah barang itu hilang. Sama sekali ya. Pernah hilang sama sekali gitu. Oke. Dan itu diganti nggak sih biasanya dengan barang substitusi Ya. gitu? Ya ada. Jadi apa yang sering kejadian kayak gitu apa sih? Yang barangnya kayak sampai langka banget gitu. Pernah Nori itu Nori nggak ada banget. satu brand yang dia market leader di Indonesia, impor dari luar negeri, barang itu kosong. Sebulan tuh kan orang panik ya. Wah. 1 bulan udah ada yang kayaknya tuh aduh hilang nafsu makan nih, nggak ada merek ini gitu kan. Ya. Nori itu kayak makanan Jepang, semuanya hampir pakai nori. Iya. Pas itu nggak ada, yang namanya tadi ya, selalu ada jalan. Selalu aja. Nah, jalannya dari mana nih? Jalan. Kalau kita mencari dan berusaha, solusi datang. Oke, solusinya waktu itu apa tuh? Solusinya selalu ada barang substitusi. Oke, diganti mau gitu misalnya, Kak ganti bawang goreng mau nggak kira-kira gitu? Oh, enggak ya? jangan pakai itu aja lah udah. Masalahnya kalau toko kita nggak ada, berarti di tempat lain pun juga nggak ada, Kak. Oke. Gitu ya. Iya. Nggak ada. Dan mereka terima ya dengan itu ya? Iya. Oke. Kalau si produk deadstock sendiri itu pernah ngalamin nggak? Pernah. Nah, gimana? Dan itu kalau misalnya soal makanan kan takutnya ya kalau dead stock itu expirednya gimana gitu ya? Pernah. Jadi misalnya kayak kemarin nih, kita biasa nyuplai ke restoran itu ya. Dia pengambilan 1 bulan segini gitu. Ya udah, kita ngambil dari importirnya dengan quantity yang lebih banyak supaya dapat bottom price. Oh iya. Corona tutup deh.
nggak jual. Bangkrut juga ada, kan banyak banget yang Iya bangkrut. banyak Gua banget pertama, betul. kedua, dan Apalagi di awal-awal Covid ya. ya. Ah. Ya udah jadi stoknya banyak. Ya kita tawarin, ya cari cara sih. Sampai di ecer itu nggak sih? Sampai maksudnya dijualinnya kan akhirnya si restonya tutup nih. Ya, Si stoknya masih numpuk. ya. Dijualinnya sampai ini gerilya banget kayaknya nih. Iya ini. Boleh ceritain nggak nih? Jual plus sedekah nih, udah setengah harga aja. Oh iya. Siapa iya. yang mau? Jadi ada yang beli misalnya Satu. satu kilo beras gitu ya. Ini gua tambahin nih. Yang penting kejual. Nah, yang penting barang keluar kayak beban itu kan. Kesalahannya adalah memang yang destock itu barang yang dia nggak dipakai sama kalayak umum, dia hanya dipakai oleh beberapa resto itu gitu. Nah, itu Oh iya betul Karena ya. di situ ya, kalau barangnya umum orang retail pun kadang ditawarin yang volumenya gede mau. Iya, Kalau kalau saya nggak pernah makan merek itu, gitu saya nggak mau. Atau enggak kan? takutnya tenggorokan Iya. saya kaget. Terus kan karena baby koala itu kita Muslim friendly food. Oke. Muslim friendly food tuh maksudnya kita ada akurasi untuk barang-barang yang memang tidak, walaupun dia di Indonesia yang tidak ada halal MUI-nya, yang biasanya itu masalah birokrasi. Iya. Kita ada akurasinya lah gitu. Misalnya yang membuat tidak halal itu kan mengandung gitu ya. Iya. Gitu. Atau dia mengandung alkohol. Gitu ya. Nah, kalau dia udah lolos BPOM setahu saya, berarti kandungan pork and lard-nya udah nggak ada. Tinggal ngirimnya gimana nih, alkoholnya gimana nih, kita lihat lagi tuh. Oh, komposisi dia memang tidak menggunakan yang seperti itu. Dan kita cek juga gimana Muslim di Jepang, apakah menggunakan bahan masakan itu sebagai alternatif. Kalau di Jepang dipakai, ya kita juga jual. Berarti harus double cross check ya. Ya, makanya tadi Muslim friendly food kita nggak berani klaim bahwasanya kita jual khusus makanan halal gitu. Karena nggak semuanya yang masuk itu ada halalnya. Atau kita jual halalnya Thailand misalnya gitu ya. Kan di Indonesia nggak diakui. Oh iya, karena berbeda ya. Mereka harus ngurus surat lagi itu misalnya kita ya. Iya, betul. Ya kita komunikasikan ini tidak ada halal MUI-nya, tapi dia ada halal Thailand. Nah, beberapa resto tuh kan pakai yang itu. Buyer saya yang biasanya retail, customer kami maunya tuh yang ada halal MUI-nya atau ada halal Thailandnya. Saya nggak pernah pakai itu, saya nggak mau, ya ada stok lah dia. Gitu. Tapi kembali lagi selalu ada solusi ya. Betul, tapi sejauh ini kok belum habis ya. Oke, buat Anda yang punya solusi di rumah, buat sobatnya. Tapi kan shelf life produknya panjang. Oke. Biasanya berapa lama? Sampai berapa lama? Sampai 1-2 tahun. Ya, Oke, iya. 1-2 tahun. Jadi masih ada waktu. Ya kalau memang Masih ada waktu untuk tim nge-push ini dijualan sampai habis. betul. Oke. Tadi berarti pernah juga yang mengalami kayak salah memprediksi juga mungkin ya, kayak dari kakaknya wah yakin nih si produknya itu bakal dijualnya itu rame tapi ternyata kurang tanggapannya. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya kalau kayak gitu? Kadang kita bagi-bagi Literally bagi-bagi. ke buyer. Yang which is itu tuh kan bagi-bagi tuh udah di luar konsep bisnis loh. Bagi-bagi. Ini kan orang Jaksel ya, jadi kasih ngasih tahu lagi ya. Ini dari Jakarta Selatan, jadi pakainya ini setengah Indo, setengah Inggris. Itu kan kayak kalau misalkan konsep finansial sendiri tuh rugi loh. Betul. Modal buat jualan terus dibagi-bagi gitu. Nah itu gimana? Anggap aja, jadi itu kita budgetin sebagai promosi ya. Biasanya kalau beli baju dapat kuncir. Oh iya. Ya biaya budget promosinya kan. Betul. Kita geser ke sana. Tapi yang bagi-baginya ini beda budget deh kayaknya. Kan biasanya kalau misalnya untuk produk fashion sendiri yang dijadiin bonus tuh yang nilainya jauh lebih rendah. Nah ini yang dijadiin promosinya apa nih? Ya barang yang mau destock tadi. Oh, yang tentunya tidak murah ya. Dan itu nggak mungkin direcah ya tiba-tiba. Karena berpikirnya begini, daripada sebuah barang itu dia expired dan dia terbuang, lebih baik Mubazir akhirnya ya. lebih baik dia difungsikan sama orang lain walaupun nggak datangin benefit buat kita. At least dia nggak mubazir. Itu aja sih. Kepake lah ya buat orang lain ya. Siapa tahu orang itu mendoakan ya. Karena kalau itu emang rezeki kita, nanti sama Tuhan diganti dalam bentuk yang lain. Selalu percaya itu aja. Betul. Itu juga yang terjadi sama ini, misalnya kayak
di toko kami tidak punya tulisan wajib unboxing. Bila tidak ada unboxing Dengan klaim- huruf kapital ya, galak klaim- banget itu memang. klaim tidak diterima, tidak, kita tidak ada itu. Iya. Ada bayar 2-3 hari baru unboxing. Kak, ininya nggak ada. Sebagai SOP admin kita pasti minta video gitu ya. Cuma dari mana kita tahu apakah itu benar atau tidak? Iya. Kita pakai prinsip percaya aja. Masa ada sih buyer yang memang sengaja mau ngakalin? Toh itu makanan. Iya. Kalaupun dia itu hanya ngakalin kita ya, itu makanan masuk ke perut jadi berkah. Iya. Iya. Betul. Itu aja udah mikirnya. Sudah ya. Lebih ringan ya ketika Ringan. diikhlaskan ya. Ringan. Cuma kalau dilihat dari laporan keuangan baru. Oh itu beda Ini urusan beda. ya. Kalau secara admin ringan ya. Secara keuangan belum tentu. Ternyata ada sisi ini juga saudara-saudara. Gitu. Oke. Iya kan Mas? Kalau barang rusak dalam perjalanan, kita nggak bisa nyalain ekspedisi ya. Karena dalam ini juga dalam setiap pengiriman pasti ya numpuk-numpuk lah, kegoyang-goyang kan gitu. Ketika sampai di tangan customer, loh kok rusak gitu ya. Jadi Apalagi kita makanan. Apalagi makanan ya. kita tanya rusaknya yang seperti apa, yang terbuang berapa, kira-kira kita bisa bantu apa, ganti nih Mbak, oke, kita perlu ganti. Jadi kita memang memberikan keleluasan ke buyer buat cerita mereka butuh apa yang bisa kita support. Karena kehilangan buyer satu tuh lebih rugi daripada kita cuma ngeluarin ganti barang yang rusak. Kan trust ya. Yes. Percaya kan. Dan itulah yang nantinya mengikat si customer ini untuk jadi repeat order ya. Harapannya begitu. Pun kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kembali lagi ibadah ya. Ikhlaskan, tenangkan karena mau bantu. Betul. Dari awal nih, mau tanya, kalau misalnya KL sendiri ngembangin bisnisnya gimana nih? Ngembangin bisnisnya? Dari kecil sampai gede tuh kayak misalnya si modal kan nggak mungkin segitu terus ya, 600.000 tuh pasti semakin bertambah nih jumlah belanjanya, terus nambah tenaga kerjanya, kayak gitu-gitu. Nah awalnya gimana sih buat ngembangin satu dan lain halnya? Karena dulu tujuan saya membangun usaha adalah pertama saya punya kegiatan. Jadi kan visi misi perusahaan tidak ada ya. Go with the flow. Oke. Yang ternyata mengalirnya itu kok naik gitu kan. Iya. Kan gitu ya. Iya, betul. Waktu itu kan ibu nggak punya, tapi kok ngalir gitu kan, rezekinya oke banget gitu. Gimana cara ngembangin bisnisnya? Nah dari sana baru keluar banyak pemikiran-pemikiran baru bahwa bener nih serius cuma buat nyari kegiatan. Baru deh kita buat visi misi, misalnya pingin apa di 5 tahun lagi, pingin apa di 10 tahun lagi. Nah itu dibuat tuh biasanya biasanya orang itu kalau buat roadmap kan dari sekarang 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau kasih tipsnya sih buatnya dari end game-nya. Oke. End game urutannya ke belakang sehingga kita tahu setiap tahun mau apa. Jadi dibuat tujuan nantinya dulu ya, tujuan. Oke. Jadi kayak skripsi ya. Mau bikin apa kan? Kalau skripsi kan baru nanti misinya kayak gimana ya? Oke. Gitu kan. Yes. Buatnya apa baru deh kesimpulan. Oke, seperti itu dan akhirnya berkembang ya. Happy ya kayaknya ya. Iya, betul. Happy ya menjalankan sesuatu yang memang disukai itu kan jadi nggak ada beban ya jadinya ya. Tapi masih terjun packing nggak sih sekarang? Jadi pertanyaan iseng banget tuh. Saya inget banget di tahun 2019 ya, waktu dulu gudang packingnya masih jadi satu sama rumah gitu ya. Nah, saya habis lahiran anak kedua gitu, empet-empetan lah sama karyawan packing, mana meja makan, mana tempat packing jadi satu namanya. Di saat itu hectic ya, anak packing. Saya nguli angkutin kardus. Oh iya. 15 kilo mah kuat. Oke, iya. Sampai tim saya bilang, ibu jangan angkat kardus, biar saya aja, biar kami aja, ibu aja yang packing. Oh salah, keliru, kalau saya yang packing salah semua. Iya. Kalian aja yang packing, saya yang manggul.
Oh, oke. Karena kan waktu itu belum punya karyawan laki-laki ya. Baru Mhm. cuma maksud saya walaupun karyawannya udah belasan, tetap nggak punya karyawan laki-laki, jadi cuma suami saya. Oke. Biar dia work out. Oh, workout menuju ekspedisi ya. Workout, Iya. workout nata barang. Menata barang juga. Dari Oke. supplier ya. Bisa aja alasannya. Iya, oke. Bisa sih masuk. Jadi satu persatu ini ya di apa step by stepnya gitu ada ya roadmapnya tiap tahun. Misalnya kita bakal nyari apa pendapatan bakal berapa kayak gitu-gitu atau apa yang mau kita capai kayak gitu ada nggak sih? Ada sebenarnya. Tahun ini kita harus dapetin apa gitu misalnya. Yuk kita kalau berhasil akan ada rewardnya buat teman-teman semua gitu. Mungkin kelemahan saya nggak ini ya mas. Saya memberi toleransi bila sebuah visi tidak tercapai karena bisnisnya dimulai dari enjoy ya. Jadi kalau mungkin buat para pembisnis tulen, wah ini mah gitu ya. Kurang greget nih kerja kerasnya. Iya betul. Karena enjoy jadi energinya itu nggak yang dipush sampai bikin stres, enggak. Gitu kan. Yang penting maksimal dalam bekerja tapi di bawah fun aja ya gitu. Betul, kalau emang enggak target karena hal-hal tertentu ya kita coba lagi tahun depan. Oke. Iya. Tapi dari sana kan nggak ada emosi yang mau marahin tim, nggak ada emosi yang diluapkan ke anak. Iya. Karena kan Ke suami paling ya. Kembali jadi korban lagi ya. jadi balik ke tujuannya teman-teman ya. Iya. Bisnisnya itu mau bertumbuh atau mau besar. Kalau mau besar ya memang dikerjakan dengan sangat-sangat profesional. Kalau mau bertumbuh ya enjoy kayak saya aja itu. Yang penting tumbuh. Iya, oke. Gitu ya. Beda ya kalau yang memang dia di setting atau direkayasa untuk menjadi sebesar apa. Nah, itu kan jelas bener-bener bisnis banget. Iya. Udah murni profesional sekali ya. Tidak ada hahihi. Kalian Tidak ada. cepat produksi ya. Iya. Jadi kita banyak hahihi ya di MEA ya. Iya. Cuma tetap harus selesai. Bagus Iya, tuh. iya betul. Kalau enggak saya cambukin satu-satu. Oke, terus kalau misalnya ngomongin tadi ada yang ngomongin soal kompetitor ya. Gimana sih menghadapi kompetitor itu? Apakah lewat teror? Hey, kalian merusak harga, hey. Itu gimana Kak? Gini. Bagaimana menghadapi kompetitor? Terutama yang merusak harga ya, yang merusak dia tuh ya kayak mau menghancurkan barang-barang gitu. Oh ada memang. Iya. Pendatang baru yang biasanya modalnya gede banget. Oh iya. Ah, New kid on the block gitu ya. Petanang petenteng gitu ya dengan modal yang gede gitu ya. betul. Cuma kita mikir lagi. Terasa pahit, jengkel dulu nih ya, jengkel. Gila, kompetitor baru gitu, jengkel. Cuma itu kan energi yang toksik ya menurut saya. Iya. Apa yang bisa kita perbuat kan gitu, tidak ada kan. Yang ada juga kita melakukan tugas kita sebaik mungkin. Ya udah kita tetap jualan dengan sebagus mungkin layanan, hanya seperti itu aja gitu. Kalau saya ya, yang dilakukan adalah mengganti kata kompetitor. Iya, mengganti kata kompetitor bukan sebagai kompetitor, dia adalah apa ibaratnya? Mitra. Partner. Bisa disebut partner atau mitra ya. Kita adalah dua orang yang membangun usaha yang ingin sejahtera sama-sama dan yang ingin buka peluang lapangan kerja untuk orang-orang di sekeliling kita. Kok saling benci? Kan tujuannya sama. Iya, betul. Jadi saya meminimalisir menyebut toko lain yang serupa atau benar-benar meniru itu dengan kompetitor. Tidak, dia bukan kompetitor. Dan memang sewajarnya begitulah dalam bisnis. Memang itu akan terjadi. Jadi kenapa kita harus pakai benci gitu atau panik atau khawatir gitu? Nggak apa-apa. Justru kalau emang dia bagus, kita belajar dari dia. Apa yang sudah dia dia lakukan bagus. ya? Kok dia langsung rame ya? Keren banget ya gitu deh. Jadi Pola pikirnya mungkin ngebalik energi negatifnya ke positif. Wah, kita harus belajar sama dia berarti. Berarti mindsetnya yang diubah dulu ya ketika menghadapi ada kompetitor. Kalau misalnya dia bagus, apa sih yang sudah dia lakukan ya sehingga penjualannya misalnya bagus nih gitu kan? Belajar dari dia. Betul. Jadi bukan kompetitor lagi.
kalau dia sukses, dia pun akan merekrut banyak sekali karyawan. Berarti kan bagus Iya. untuk Indonesia, menurut saya. Bagus iya. tuh perekonomian Indonesia, jangan gara-gara di dia. Iya Iya, ya? betul. Toh pasar di Indonesia itu besar sekali, dan itu tuh nggak akan cukup bila saya makan sendiri. Makin Iya. rame-rame lah kita. Iya betul. Kenapa enggak? Ini ngajakin bisnis apa gimana sama kita? kalau perlu kolaborasi sih. Oh iya, saya. iya, betul, Lu betul. udah bareng nggak? Kalau nggak ada bareng ambil bareng gue ya gitu. Iya. Kayak gitu aja maunya. Kan lebih ringan jadinya ya. Iya. Ya ketika ini bisa saling ngisi ya. Iya. Justru. Oh, oke. Ya, seperti itu. Tapi dari tadi tuh memang kayak perbincangan kita tuh kayak positif, adem. Iya. Maaf ya. Emang sehari-harinya juga kayak gini kak? Atau gimana? Ya ngomel ada lah ngomel. Ngomel kan ibu mana yang kalau nggak pernah ngomel ya. Oh iya. Perih kan. Iya. Tapi ngomel-ngomelnya juga ya, mungkin nggak di yang kayak sampai dimasukin hati, tapi yang penting perbaikan ya. Ngomel yang penting nggak nyerang personal. Oh iya. Kan kita nggak benci pribadinya, cuma kekeliruannya perlu diperbaiki, itu aja. Sudah itu aja ya, nggak tiba-tiba langsung ke kepribadiannya Terus, gitu. lalu berkaca, saya kalau melakukan, kayak saya kalau jadi dia, ya paling salah saya lebih banyak dari dia, ini udah bagus. Nah, oke. Saya Iya, ya. Berusaha memahami juga mungkin ya. Kadang kita fokus ke kesalahannya tim satu, tapi lupa 99-nya. Nah, Ya, Oke. ya gitu aja sih. Ingat 99-nya. Satu, selama semua masalah, selama masih ada solusinya, nggak usah diramein. Solusi udah ada. Tinggal gimana caranya terulang lagi. Kalau terulang lagi, kan solusinya udah ada. Iya. Betul. Gimana caranya nggak terulang lagi? Lakukan hal yang sama. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Selalu ada solusi ya. Selama masih ada solusinya ya. Iya. Tapi kalau nggak ada solusinya, pasti masih ngomel aja. Oh iya. Tapi antara solusi dengan ngomel persentase lebih gede mana? Lebih gede solusi. Lebih gede solusi, oke. Ngomel itu boleh kok 20%-nya, 80%-nya fokus cari solusi. Oh iya. Boleh 20%-nya dari siapa? Baru denger dah 20% boleh ngomel. Saya udah berapa persen nah bulan ini ya untuk ngomel? Udah habis ya. Udah habis ya. Defisit malah ya, udah ke 40% mungkin ya. Oke. Sekarang mungkin kita beralih ke ngomongin tantangan selama berbisnis nih. Selama 6 tahun ini tuh apa aja nih kak tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu justru apa ya? Kok saya slow banget ya? Kayaknya nggak ada tantangan terbesar ya. Mungkin tantangannya tuh ketika inilah ya, ketika COVID mungkin ya. Atau apa? Justru COVID itu kita bisa sampai ke omset tertinggi pas COVID. Oh iya, ada blessing in disguise. Yes. Oke. Karena kan Orang-orang cenderung di rumah ya. Iya. Nah. Terus kayak restoran kan Pada waktu tutup dulu juga, kan? PPKM dan lain sebagainya. Terus kayak pas COVID tuh banyak juga ini kan hobi baru. Salah satunya juga memasak. Memasak sendiri juga ya. kan. Itu naiknya sampai berapa persen tuh? 1,3 itu. Naiknya mungkin di 30 sampai 40% ya. Jadi kita kebayang tuh. Kebayang. Kebayang sebelum COVID Iya. berapa? Udah gede sih sebenarnya ya. Makanya Iya, kan. udah gede, benar. Kisi-kisi. Oh iya, kisi-kisinya seperti itu ya. Kok pintar, nggak perlu kalkulator lagi ya? Udah so pintar aja, karena udah mendekati 50% kan. Oh, Iya. Dan hitungannya masih gampang ya. Masih gampang. IPS saya IPS. Jangan lupa. Oke. Kalau suka dukanya nih selama menjalankan bisnis ini? Suka duka. Sukanya kan pasti banyak nih. Termasuk 1,3. Oh iya. Kita ulang terus. Mention. Duka. Jadi gini, konsep menurut saya nih ya, konsep masalah. Kalau masalah itu dikeluhkan, dia membesar. Kalau kita diam, dia mengecil. Itu sih. Jadi, wah gila, rugi segini. Ya nggak dikeluhin. Ya udah rugi. Udah. Tapi sambil cari solusi. Ya. Nextnya bakal kayak gimana ya ketika menghadapi hal yang serupa nantinya ya. Seperti itu. Tapi kalau meeting besar, kemarin bisa rugi. Kamu jadi gede beneran, bahkan Iya. lebih besar daripada masalah itu sendiri. Menurut saya ya. Betul. Karena orang jadi kepikiran dan jadi stres. Bawaannya kerja gak enjoy juga sih. Duh, ada apa nih gitu kan. Heeh. Dipanggil ruang meeting sama Danang, wah ini apalagi yang terjadi dengan penjualan gitu ya. Jadi Dipanggil kalau yang masalah puasa. terbesar ada, tapi
dia nggak dilabeli sebagai masalah besar, melainkan tantangan. Oke. Biasanya lebih ke ini sih, ke tim misalnya ambil, kan kalau retail itu masalahnya di stok ya. Masalah purchase. Iya. Ini kan nggak laku, ngapain purchase-nya segitu banyak? Berarti kan ngendap duit segini bulan nih untuk barang ini. Oh iya gitu kan. Iya udah. Kalian turun ke kompleks sebelah. Jualin ini door to door, nggak pernah gitu ya tapi ya. Nah, enggak, tapi kepikiran sih. Ide bagus. Lu kan udah beli nih, nggak pakai forecast lagi. Iya, forecast. Masalah forecast, masalah nggak FIFO sehingga menyebabkan kerugian barang expired 1 bulan itu misalnya berapa juta gitu. Nah itu. Iya ya, kalau misalnya nggak FIFO juga ya, maksudnya yang keluarnya tuh malah produk yang baru kita beli ya, yang sebelumnya kita beli malah tetap aja di gudang gitu ya. Nah itu emang di India sendiri udah ada ini ya, udah ada sistem penataannya berarti. Ada, tapi miss human being ya, manusia. Mau teorinya ditempel misalnya gitu ya. Ya kalau miss kalau saya ya. Mungkin lagi ada apa jangan gitu ditiru, tapi ini sebenarnya ini terlalu santai. Okay. bisa diterapkan lebih di situ dari saya yang saya lakukan. Oke. Kalau yang approval kayak pembelian stok itu di tim kah atau harus approval dari kakak? Di tim. Oh, dari KL sendiri Enggak, apa nih? iya. Kalau ketika ada pembelian tuh lebih ke apanya nih? Saya jalan. Ya gini. Gimana kalau saya gabung ke Baby Sushi Koala bagian jalan-jalan juga? Saya bagian olahraga. Oke. Bu maaf salah forecast. Ya. Itu gitu lewat lah. WhatsApp, lewat chat itu. Kan ini ya remote ya. Oke. Terus cuma dikasih emot jempol doang ya? Sebagian begitu ya, dijual gitu. Oke. Saya ngapain? Ya gini, kebanyakan kita itu kan dalam sebuah usaha ada CEO-nya. Oh iya. Saat sebuah usaha tidak punya CEO, siapa yang jadi CEO? Tim. Owner-nya. Oh iya. Terpaksa kan? Iya. Nggak punya manajer ya, nggak punya Iya. CEO ya. Ownernya yang jadi CEO. Nah, cuma kebanyakan CEO itu bergeser menjadi Chief Everything Officer. Ya. Iya. Segala sesuatu ditentuin sama dia, karena dia nggak mampu, karena si CEO ini tidak mampu mendelegasikan dan tidak mampu memberi kepercayaan kepada timnya. Jadi sampai sendiri Saya sendiri, pusing-pusing sendiri. Nah itu yang tidak saya lakukan. Jadi ya udah. Lebih memilih hidup sehat ya. Teman-teman bagian purchasing salah forecast, salah beli barang gitu kebanyakan. Ya mau gimana? Kan lagi belajar. Itu proses belajar mereka. Karena saya pun juga mengalaminya. Karena saya pernah salah, saya jadi tahu. Dan itu mereka alami juga. Nggak apa-apa. Setelah ini biasanya nggak terjadi lagi. Tapi kalau saya ya udah bukan kamu, ganti orang lagi. Nah orang ini akan melakukan kesalahan serupa lagi. Iya. Gitu kan? Belajar Betul. jadinya nggak ada Nah ujung. betul, saat kita mempercaya itu, kita memaklumi dan tetap ada solusi untuk masalah itu, ya nggak apa-apa. Itu proses belajar, nantinya nggak akan terulang lagi. Atau terulang tapi nggak sefatal itu. Kalau semuanya saya yang pegang, purchase saya yang pegang, karena nggak percaya, kapan liburannya? Iya, betul. Jadi malah ini ya, asalnya enjoy malah nanti jadi stres ya Betul. kalau terlalu banyak dipegang ya. Masa sampai purchase isolasi buat packing aja harus kita gitu misalnya. Iya, betul. Ada yang masih di situ soalnya. Oke. Ada orang-orangnya juga ya. Oke. Nah ini buat jangka waktu tertentu ke depan gitu ya, yang paling pendek, ini Baby Koala Sushi ini mau ngapain sih yang bakal dicapai? Harapannya kita itu bisa punya toko offline. Toko offline. Harapannya. Oke, tokonya yang udah kebayang nih bakal seperti apa? Apakah minimarket kah untuk produk ini, atau misalnya supermarket malah? Gudang, visit gudang. Atau iya bisa aja loh. Ambil sendiri di gudang. Dan grosir gitu kan? Bisa Tapi jadi. ambil sendiri. Ya ambil sendiri lah, kan cewek semua. Harapannya seperti itu. Oke. Kalau dalam segi produknya sendiri mungkin ada produk-produk yang akan nanti dijual selain, kalau sekarang kan lebih ke retail bahan makanan Jepang. Nah, kedepannya akan
Apa aja tuh? Kita meluaskan ke bahan masakan Asia. Oh. Karena biasa saling berkesinambungan sih. Jadi kayak bahan masakan Jepang beberapa dipakai untuk bahan di Korea kayak gitu. Jadi nggak akan, konsepnya tetap kuat bahwasanya ini bahan masakan Jepang, namun juga menghadirkan bumbu-bumbu Asia lainnya. Jadi kita mau ke sana. Oke. Doain ya. Oh, tentu saja didoakan ya. Iya. Terus kalau sekarang kan bisa dibilang untuk baby koala sushi-nya sendiri itu udah running well ya Kak. Nah, untuk definisi suksesnya sendiri dari baby koala sushi itu apa kalau dari Kakak? Definisi sukses untuk baby koala sushi-nya. Saya ceritain visi berapa tahun lagi dong? Ya nggak apa-apa, di-share aja. Lama itu Asia. Main rahasia. Kalau kita berbicara definisi sukses gitu ya, menurut saya pribadi, definisi sukses menurut saya pribadi adalah di saat kamu bangun pagi, kamu mau ngelakuin apapun tanpa beban. Bangun, tiba-tiba hari ini pengen staycation ke Bali ya. Oke. Jalan, nggak mikir biaya, nggak mikir biaya. tiket, nggak mikir nanti kerjaan ditinggal gimana. Itu definisi sukses. Karena sistemnya sudah berjalan juga ya berarti. Jadi nggak ada pikiran gimana, aduh nanti di tempat usaha kayak gimana karena sistemnya udah berjalan ya. Jadi lebih ringan ketika melangkah kemanapun, menikmati sebagai seorang owner dan CEO sekaligus. Atau sekarang udah ada CEO-nya? Belum. Oh, belum ada. Belum ada katanya itu. Boleh. Belum ada. Sepaket. CEO 1, CEO 2 gitu ya. Enggak, saya bagian lawak aja. Saya Chief Entertainment Officer. Ya bagian ngajakin anak-anak orke, ayo gitu. Yang kerja dia. Oke. Nah terus kalau misalnya di ini sendiri ya, misalnya udah buka offline nih, bakal di Jakarta lagi nih. Tantangan tersendiri untuk buka offline di Jakarta kalau mengingat prinsip yang saya pegang, tanpa ada tambahan modal, suntikan dan lain-lain itu kan karavan ya. Kalau kita ada kerjasama atau suntikan modal, pastinya akan sangat angka sekali yang dianalisa. Saat angka yang dianalisa, nanti nilai-nilai yang saya pegang bias atau hilang, itu yang saya nggak mau. Ya gitu ya, terlalu mama banget ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak, pebisnis banget soalnya. Pebisnis itu kan harus perhitungan gitu kan, harus penuh perhitungan tanpa harus menjadi pelit sebenarnya. Begitulah sifat pebisnis. Dari seseorang yang nggak pernah bisnis. So tahu aja. Kalau pengen di Jakarta, harapannya pengen di Jakarta karena kota ini memang tempat dimana semua peluang terbuka. Oke. Dekat rumah lagi bukanya ya. Bener juga. Udah ngincer ya, satu lokasi udah dibikin ya. Mohon maaf saya membaca. Oke. Terus udah bisa menghasilkan apa aja sih selama didirikannya bisnis ini? Menghasilkan modal lagi ya. Menghasilkan modal lagi yang lebih besar. Gitu ya. Okay. Diputar karena hartanya pebisnis kalau buat saya sih ya diputar jadi modal lagi. Iya betul. Bukan dikonsumsi sebagai. Kalau dikonsumsi malah kurang bijak. Apalagi konsumsinya udah terlalu banyak gitu ya. Malah tidak seimbang nih sama si bisnisnya, nanti malah mandek kayak di satu titik. Jadi semua jadi modal. Jadi modal lagi. Ya ambil seperlunya, memang sesuai jatah kita segitu ya udah. Jatah gaji seorang owner ya. Kalau mungkin pertanyaan terakhir nih dari kami sendiri, kalau satu kata yang mencerminkan atau mewakili baby koala sendiri menurut kakak? Baby koala susunya? Baby koala susunya yang mencerminkan baby koala sushi, entah mungkin kayak perjuangan atau doa, semangat atau boleh ya, kita mau buat slogan kecil ya. Satu kata aja sih sebenarnya. Apakah ikhlas gitu misalnya? Dari baby koala sushi ya. Mulai dulu. Oke, itu dua kata. Mulai. Iya, mulai berarti ya. Entah kapan, tapi mulai.
Mulai dulu. Mulai dulu. Kalau saya diawali dari Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Oh iya. Dari nol ya. Kok gitu sih mukanya? Oke. Nggak tahu, taman-taman Juli dia di belakang kamera ini memang. Bayangin 6 tahun lalu nggak mulai. Iya. Iya. Kita nggak ketemu juga ya. Hanya itu saja. Nggak Iya, ada betul, peluang betul. juga. Walaupun kadang belum mimpiin itu atau belum mampu menggambarkannya dalam angan-angan cita-cita, nggak mampu dilihat dalam imajinasi kita, nggak apa-apa, mulai. Sudah mulai. Lanjut lagi nih. Iya, lanjut. Konsisten, disiplin. Mulai konsisten dan disiplin. Lalu lihat 2 tahun ke depan akan jadi apa. Pasti berbeda. Harus kuat juga mentalnya ya, untuk sampai bawa ininya juga nggak cuma setengahnya berhenti gitu ya. Apa yang terjadi di kita hari ini adalah apa yang sudah kita tanam di 2, 3, sampai 5 tahun ke belakang. Jadi kalau kita nggak memulai apapun hari ini, maka 2 sampai 5 tahun ke depan tidak ada apapun yang berbeda dalam hidup kita. Iya betul. So mulai. Betul. Iya, saya setuju sih, betul. Nggak, saya jadi flashback jadi pertama kali saya kerja. Kalau saya ngelakuin ini, wah, saya kayaknya masih nongkrong di jalan gitu ya. Padahal hasilnya juga enggak sih sebenarnya, gitu kan. Jadi nongkrong aja terus. Disiplin. Sama aku mau nanya juga nih, sebenarnya ini lebih ke personal aja sih. Kan kalau di angkatan kayak milenial seperti aku, atau mungkin ke Seperti aku kok enggak juga sih. baby boomer. Oh iya. Aku milenial loh. Iya, milenial. Masih termasuk milenial ya. Oke. Kayak misalnya generasi Z gitu, atau generasi Y mungkin ya. Nah, kayak kita tuh sebenarnya tuh pengen untuk punya bisnis, tapi memang banyak ketakutan gitu, kayak memulainya seperti apa, dari mana, harus jualan apa. Kalau menurut kakak sendiri itu, selain tadi mulai, itu harus apa dulu sih yang kita persiapkan? Kalau tekadnya kurang bulat, selalu ada excuse. Kalau tekadnya kurang kuat, selalu ada alasan. Jadi jangan menjadi MBA ya. Manusia banyak alasan. Ya, mulai aja ya. Mulai aja. Pertimbangan. Modal kalau ada alasan lagi. Iya. Mulai aja, kalau tekadnya kuat mulai. Karena teman-teman saya mau dong ajarin berusaha. Dari 5 tahun yang lalu saya cerita, mulai aja. Jual apa yang di tanganmu sekarang ada. Tapi kan 5 tahun. Nah, kalau masih ada tapi, makanya ya, kalau masih ada tapi itu ya udah susah. Udah 6 tahun, mereka tetap yang tanya-tanya itu tetap gak buka. Tetap bertanya ya, mau buka bisnis apa ya, gitu-gitu ya. Bantuin dong, ajarin dong. 5 tahun berikutnya masih kayak gitu juga. Kayaknya udah kemana ya? Kayaknya udah kemana? Nah, kalau dari tadi kan kita kayak ngebahas terus tentang baby koala sushinya itu produk apa sih? Nah, sekarang kita tuh ada beberapa sampel produk dari baby koala sushinya. Mungkin bisa langsung dijelaskan juga sama Kak Elsie-nya. Yang paling berat ini ya tuh apa bungkusnya. aja nih sebenarnya sih produknya? Ya. Yang produknya bungkusnya paling gede, paling berat. Ini Kok banyak ya? Oh, banyak banget. Oke. Nih, apa aja nih sebenarnya? Oke. Kok dicetak duluan ini? Ini bukan sajadah mini ya. Ini nori, Mbak. Oke. Mbak Silvi, ini adalah nori yang kita bicarakan. Dia nih yang barang pelopor yang saya jual di awal-awal saya jualan. Dan sampai sekarang. Sekarang ya. masih permintaannya tinggi ya. Ya, ini yang bahan dasar buat bikin sushi. Hmm. Berasnya boleh pakai beras lokal kok, tapi tetap harus dibulung kayak ini kan. Oh Iya, betul. Kalau karena jadi lontong. Oh iya, betul. Beda ya nanti rasanya ya. Kalau lontong nanti sama bakwan. So, ini juga kita punya paket sushi. Oh, ini paket sushi. Takoyaki, di dalamnya itu sudah ada tutorial bikinnya. Dan dia fit untuk misalnya kayak 4-5 orang gitu. Jadi buat masak sedikit buat keluarga gitu. Oke. Jadi di sini juga ada selain bahan-bahannya, ada cara pembuatannya juga ya. Ya, ini paket sushi yang kita hadirkan untuk menjembatani buyer yang ingin belajar bikin sushi perdana. Oke. Dan pengennya makan bareng-bareng sama keluarga mungkin gitu Kalau ya. saat 5 gulung dimakan semua nggak apa-apa kok. Iya. Saya itu. Iya, saya juga sih sebenarnya. Ini ya pakai
akan kita siapkan. Kalau ini adalah bahan masakan Korea yang kita rambah sekarang, karena kita mau ke Asia ya. Rumput laut daesang myeok. Rumput laut ini di Jepang juga ada, jadi sama-sama rumput laut, beda di tekstur aja. Beda di tekstur. Cuma ini untuk masakan Bahannya flowy. Kayak ngomongin hijab. Ya. Ini salad dressing yang biasa dipakai. Salad dressing. Salad dressing Okay. buat yang suka salad, pengen punya taste cita rasa Jepang. Cita rasa Biasanya Jepang. pakai ini sih, kayak restoran dapat ini. Warnanya kayak mustard deh. Tapi lebih gelap nggak sih? Ya dia pakai wijen sangrai gitu, makanya warnanya cenderung coklat. Oke. Nah terus ini yang saya pegang ini apa nih? Salah satu produk untuk dashi powder. Enggak, maksudnya ini bahasanya apa ya Pak? Bacanya gimana? Lo kok ngetes? Iya. Ini tuh apa ya, buat dipakai apa sih? Kalau di Indonesia kan ada yang namanya kaldu ayam. Betul, betul. Sedangkan di Jepang base-nya memang bumbu Ikan. umumnya mereka ya kaldu ikan. Kaldu ikannya. Ya, ini kaldu ikan. Salah satu kaldu ikan yang kita jual. Betul. Sop, iya itu ada tulisannya di Ya. Ya gambarnya juga ada ikan sih, cuman ya kali aja ini tuh kayak apa sih? Bukan ikan asin ya. Oh, orang. Ikan asin kering. Iya. Tiba-tiba digoreng, kaget sendiri ntar. Oke. Namanya ini ada bonito, kirain susu. Iya, mohon maaf Nora. Iya. Oh, oke. Jadi buat sobat Mia semua yang memang punya interest nih ke makanan-makanan Jepang, ini bisa langsung cek di official marketplace dan juga official dari sosial medianya Baby Koala Sushi, karena di sana banyak banget produk-produk yang berkaitan dengan makanan-makanan Jepang. Ya terutama bahan bakunya ya. Jadi bahan kalau bakunya. misalnya mau berbisnis nih ya, atau coba-coba dulu teh sebelum berbisnis ya, tes dulu nih sama keluarganya. Iya. Jadi Udah sesuai gitu. apa belum ya? Udah sesuai apa belum? Kalau masih belum sesuai, belanja lagi bahannya gitu ya. Ke Baby Koala Sushi. Masih belum lagi, belanja lagi gitu ya. Terus sebelum mulai usaha kan biar tahu dulu rasanya ya, biar nggak kaget nanti yang belinya. Gitu. Dan untuk sobat Mia semua yang mau tahu informasi-informasi seputar digital marketing, seputar e-commerce, kalian bisa terus pantengin sosial media dari Mea Community dan juga Yohan Agustian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi kamu gitu. Oke, terus jangan lupa juga ya kalau misalnya mau lihat-lihat tentang Baby Koala Sushi, semuanya namanya sama, Baby Koala Sushi. Mau di Instagram, TikToknya udah ada belum sih? Ada. TikTok berarti Tapi saya nggak joget-joget ya. Oh enggak, biar saya aja. Terus di platform marketplace-nya juga sama namanya ya. Ada di Grabmart, Ah. ada di Traveloka. Cari dimanapun yang ada Baby Koala Sushi ya. Iya. Jadi nggak usah pusing, semua informasinya udah ada di berbagai platform ya. Nah, buat sobat Mea semua yang penasaran nih tips and trik seputar digital marketing dan juga e-commerce, sobat Mea semua bisa langsung meluncur ke Instagram dari mea.community dan juga Yohan Agustian. Selain itu, untuk video-video yang berkaitan dengan digital marketing dan juga e-commerce, bisa langsung juga cek YouTube-nya Yohan Agustian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi seputar digital marketing dan juga e-commerce. Oke. Nah, selanjutnya kita ada apa lagi nih Kak Silvi nih? Nah, untuk selanjutnya kita ada kuis, di mana kuis ini berhadiah voucher belanja sebesar 50.000 untuk 5 pemenang. Ya. Nah, caranya kalian cukup menjawab pertanyaan dari kami, yakni sudah berapa lama Baby Koala Sushi ini berdiri? Ya, betul. Ah, Jadi bikin bisnisnya udah berapa lama nih? Nah, Sekian tahun. Ya, pasti. Clue-nya, ya. Nah, Yang itu udah gampang banget lah. iya, dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga follow Instagram dari Baby Koala Sushi, Yohan Agustian, dan juga mea.community. Oke. Jadi itu kepake banget ya ketika dapat ininya ya, dapat vouchernya. Beli yang 50.000, nanti dapat lagi cashback 50.000. 50.000. Enak banget nih.
Oke, jadi thank you buat semuanya yang udah hadir dan nonton kita dari awal sampai akhir. Kita ucapkan juga terima kasih buat KL yang udah hadir di sini jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Bandung. Tentunya bukan jarak yang dekat ya, gitu ya. Buat sobat Mea semua yang udah nonton kita dari awal sampai akhir, kita ingatkan juga untuk selalu nonton ya. Karena kan selalu ada update dari narasumber lainnya yang pastinya menarik dan bisa mengupgrade teman-teman semua ya dalam keilmuan dalam berbisnis. Oke, buat sobat Mega semua, saya pamit undur diri. Saya host Satria Mega dan saya Sylvia Noviani sebagai co-host. Sampai berjumpa lagi di BPJS Bincang Penjual Jadi Sukses. Ciao.